pada sore hari ini kita berkesempatan sangat luar biasa. Kita dikasih materi yang sangat luar biasa oleh pakarnya produk dari Bapak Maheda yang akan membawakan produk sore hari ini adalah Majapikan dengan Gamat. Gitu. Jadi gimana caranya memakai, gimana apa aja yang ada di Majapikan sama Gamat itu. Gimana kita harus lebih paham dan lebih gampang nantinya menjelaskan ke member-member ataupun ke calon pembeli dari produk-produk MSI. Dan seandainya untuk produk-produk yang lainnya kemarin juga ada training, silakan bisa masuk ke MSI TV channel. Di sana ada YouTube-nya, tinggal download aja. Kemarin yang dibahas itu adalah Simapro sama Giranto Blue. Jadi di situ tinggal lihat videonya, bisa di-download. Habis itu tinggal sebarin ke teman-temannya. Oke, tidak panjang lebar. Pak Maheda siap ya? Udah kelihatan kan gambarnya? Iya. Tadi kita udah melok semuanya, jadi saya harap teman-teman yang nggak mau berat videonya, silakan videonya dimatikan aja dulu sama mikrofonnya. Nah, terus saya juga instruksikan semua teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan saat berlangsungnya Bapak Maheda menjelaskan produk ini, silakan tulis di chatnya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti setelah selesai sesi menjelaskan materi produk dari dua produk ini antara Majapikan dan Gamat, saya akan pandu untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab satu persatu sampai selesai. Jadi yang di awal adalah produk dulu, materi semua dari Majapikan sama Gamat. Silakan mak-mak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan langsung tulis di chatnya itu. Di saat materi sedang berlangsung, tinggal tulis di chatnya aja pertanyaannya, gitu. Setelah itu, baru nanti setelah materi selesai, baru akan saya pertanyakan ke Pak Maheda satu persatu, biar semua jelas pertanyaannya. Oke, mungkin biar tidak berpanjang waktu, karena apa? Ini udah molor sedikit. Saya serahkan langsung ke Bapak Maheda. Silakan Pak Maheda. Oke, terima kasih Pak Lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita akan diskusi dua produk, yaitu Gamat ya dan Majapikan. Manjakani ya. Terus kita masuk dari Gamat dulu. Gamat ini apa sih ya? Nanti kita bicara mengenai deskripsi dari bahan baku, deskripsi produk, kandungan dan manfaat, aturan minum, nomor izin edar yang sudah ada, sama dengan laporan pengujian laboratorium ya. Nah, jadi Gamat itu adalah produk herbal berkhasiat tinggi, dia mampu membantu memelihara kesehatan tubuh ya. Jadi dia ini ekstrak teripang emas ya, dengan sediaan dalam bentuk tablet ya, berbahan alami, mudah larut, mudah dibawa karena bentuknya kecil, botolnya kecil ya. Juga menjadi solusi alternatif bagi yang kurang menyukai Gamat emas. Itu ada yang bentuk cairan atau jelly. Kenapa? Karena rasa dan aromanya agak sedikit menyengat kalau dengan sediaan cair ya, gitu, atau jelly. Nah, ini saya mau bicara mengenai organ pada manusia ya. Mengingatkan lagi, kita kembali ke 5 SD, kelas 4 atau 5 SD, bagian kepala ini isinya apa? Ada otak, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Terus juga ada apa? Ke bawah kita ada paru-paru, ada trakea, ada bronkus ya. Ke bawahnya lagi ada jantung, bawahnya lagi ada liver ini ya, ada liver. Terus ke bawahnya lagi yang di belakang ada limfa, ada lambung ya, ada usus besar. Ke bawah rektum ada pankreas ya.
usus halus di bawahnya, terus ada ginjal kiri kanan, turun ke bawah. Untuk wanita itu ada ovarium, ada oviduk, ada uterus dan vagina. Kalau laki-laki ada testis maupun penis. Terus kalau ke bawah itu ada tungkai, kaki, jari-jari ke bawah ya. Sebelah kiri kanan juga ada tangan. Ini adalah organ pada manusia masing-masing yang mungkin nanti kita bahas satu persatu, atau saya hanya coba mengingatkan kembali, oh liver itu di mana? Nah, di bagian kalau kita bersedekap sholat itu kita ininya di liver ya, gitu, di hati ya. Jadi dikenal juga gamat itu nama lain adalah tripang ya. Kalau di Arab itu disebutnya Khairul Bahar. Khairul itu kan baik, bahar itu bahari. Jadi sesuatu yang baik dari laut. Kalau di di China, di Tiongkok itu disebutnya Hoisom. Nah, ini udah terkenal ratusan tahun yang lalu sebagai makanan raja-raja ya. Karena memang dia diambil dari laut yang agak sedikit dalam ya, sekitar antara 30 sampai 50 meter. Terus juga tidak mudah untuk mengolahnya ya, sehingga memang istimewa ya, dan juga manfaatnya banyak sekali ya. Jadi teripang emas yang ada di dalam MSC Gamat ya, itu adalah dari golongan Golden Stichopus hermannii atau yang kita sebut teripang emas. Jadi teripang emas ini dari laut yang dalam dan bersih serta jernih. Ya, ini kita ambil dari selatan Pulau Jawa atau sebagian di daerah Banda atau daerah Ambon sana ya, kalau nggak ada stoknya di selatan Jawa. Kenapa? Karena itu dekat Samudra Hindia atau Samudra Indonesia yang airnya masih jauh lebih pure, lebih bagus ya, dibandingkan dengan di Selat Karimata atau Laut Jawa itu yang merupakan perjalannya banyak kapal-kapal yang biasanya banyak menumpahkan limbah. Nah, limbah ini sama gamat justru diambil ya, dibersihkan. Jadi dia ambil limbahnya, dibersihkan, karena ini juga salah satu binatang yang membersihkan laut. Kalau kita ambil teripang yang di air kotor gitu ya, otomatis teripangnya jadi beracun. Nah, jadi dia ngambil racun laut, membersihkan laut, nah lama-lama dia mati menjadi fosil. Nah, kita nggak ambil yang itu, jadi mesti harus pastikan gamat kita itu di air laut yang bersih ya. Nah, teripang emas secara tradisional itu berkhasiat untuk apa sih gitu ya. Nah, dia membantu meringankan atau mencegah osteoartritis, yaitu sakit atau nyeri persendian ya. Membantu menjaga kelenturan persendian. Membantu memelihara jaringan ligamen pada tulang. Ligamen ini adalah yang ada, ini kan tulang nih, terutama di tulang tungkai kita di bawah, itu ada daging kecil, itu namanya ligamen ya. Yang kalau tertekan itu sakit sekali karena langsung ketemu sarafnya. Juga untuk membantu pencegahan osteoporosis, pengapuran tulang, ya, membantu menurunkan kolesterol, LDL dan trigliserid, ya, membantu mempercepat penyembuhan luka. Nah, si gamat ini terdiri atas protein, ya. Nah, karena dia protein, jadi menjadi makanannya si radikal bebas, makanannya virus, atau makanannya si bakteri sekaligus. Nah, cuma si gamat ini dia bisa membelah diri dia. Jadi, karena dia membelah diri, pada saat dimakan, ini kita bicara mitokondria atau selnya ya, pada saat dimakan itu akan pecah. Jadi si bakteri, si virus itu setelah dia makan sel dari gamat, si asam aminonya itu akan pecah. Nah, karena pecah ya mati si radikal bebas atau si virus atau si bakteri tersebut, sehingga dia biasanya kering atau hilang ya, atau larut. Baik kalau di dalam tubuh
memakai metabolisme, kalau di luar tubuh dia akan kering sendiri, kayak koreng gitu, yang kering ya. Juga untuk mencegah diabetes dan hipertensi. Nanti saya coba sampaikan, dia itu bisa menaikkan menurunkan kadar gula darah dalam dalam apa dalam dalam tubuh kita, dan juga bisa menurunkan tekanan darah ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi ya. Saya sampaikan tadi bahwa ada ini gamat ya, yaitu kayak timun laut ya. Kayak timun laut ini apa ya? Kayak timun laut, terus dia ini bisa membelah diri nih. Misalnya ini bagian ini ya, pecah, belah. Bagian ini belah. Bagian ini belah. Bagian ini belah. Bagian ini belah. Jadi kalau dibilang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Dia terbelah 6. Jadi pada waktu si gamat ini diangkat dari bawah laut, dari laut ke atas, dia berusaha mempertahankan diri. Ya, cara mempertahankan dirinya bagaimana? Dia benar-benar membelah diri, pecah jadinya. Jadi begitu kita angkat gitu, dia copot satu-satu. Jadi menjadi 6 bagian atau 7 bagian. Nah, ajaibnya gitu, sesuai dengan morfologi dia atau sifat dia, misalnya satu bagian ini yang sudah pecah, itu dalam waktu hitungan hari ya, itu dia akan berkembang lagi, nambah lagi besarnya, terus menambah lagi besarnya, ya kan? Menambah lagi. Jadi dia punya daya regenerasi tubuhnya ini cepat. Hampir sama dengan regenerasi ekor cicak ya. Kalau cicak kan salah satu dia untuk mempertahankan diri, ekor cicaknya dia lepas, dia patahkan, terus dia bergerak tuh ekor cicaknya. Nah, cicaknya kabur gitu. Jadi yang diterkam oleh musuhnya si cicak adalah si ekornya gitu. Nah, nanti dengan kecepatan dia meregenerasi ekornya, itulah cara dia untuk mempertahankan diri ya, atau mengelabui musuhnya. Nah, cuman bedanya kalau cicak sama gamat, kalau gamat itu seluruh tubuhnya bisa kembali seperti ini ya. Nah, morfologi atau sifat dari si gamat yang bisa membelah diri dan juga cepat dia untuk meregenerasi, itulah yang kita ambil di si khasiat dari si tripang emas atau gamat emas ini gitu. Nah, kandungannya apa sih ya? Dia ada protein, ada kolagen, ada mineral, kalsium, zinc, magnesium, sama ferum. Ferum itu zat besi. Omega 3, 6, dan 9, ada senyawa fenol, ada glukosamin, ada mukopolisakarida, juga vitamin B. Ya. Nah, kita masuk ke protein. Protein ini dia untuk memelihara sistem pencernaan atau lambung. Maka itu si gamat ini bagus sekali kalau ada orang yang bermasalah dengan gas asam lambung, ya, itu biasanya kita rekomendasikan untuk konsumsi Biosimapro dan gamat. Ya. Selanjutnya dia memperkuat sistem daya tahan tubuh. Nah, seperti saya bilang, protein ini dia membentuk sel-sel baru, regenerasi sel, ya, cepat sekali. Termasuk dia memperbaiki jaringan selnya, terus juga membantu pembentukan hormon dan enzim. Jadi kalau masalah hormonal pada wanita terutama, ini biasanya selalu saya rekomendasikan konsumsi gamat ya. Misalnya dia punya menstruasi tidak lancar atau menstruasi tidak siklusnya tidak sama terus atau berbeda-beda atau berubah-berubah, organ reproduksinya ya kan yang memang dikendalikan oleh hormon. Nah, itu biasanya benar-benar kita kasihnya gamat ya sama manjavikan gitu. Ya, ini. Ya, jadi untuk membantu metabolisme ya kita tambah Garti ya, dan juga buat antibodinya kita kasih Biosimapro. Jadi memang hormon yang bermasalah itu insya Allah kita bisa perbaiki gitu ya. Dengan apa? Salah satunya dengan gamat. Ya. Kolagen, nah ini memelihara kecantikan kulit ya, membantu menyembuhkan luka, memelihara kesehatan rambut dan kuku, meredakan nyeri sendi, ya.
Mineral dan kalsium fungsinya apa? Untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi ini buat anak-anak ya, bagus sekali. Mengontrol keseimbangan cairan tubuh ya. Kalau kurang kalsium itu otot jadi kaku, kulit kering, kuku rapuh ya. Juga meningkatkan gejala pramenstrual syndrome atau PMS ya. Jadi ini kalau kita kurang kalsium, dan kalsium itu banyak di gamat ya. Nah, juga kalau kurang ya tulangnya rapuh otomatis. Nah, mineral zat besi atau ferrum ya, dia untuk membantu meningkatkan hemoglobin. Jadi kalau orang yang kekurangan hemoglobin, Hb itu biasanya lemes aja gitu ya badannya. Nah, itu kita kasih konsumsi gamat ya. Otomatis untuk membantu mencegah anemia, kekurangan darah. Dan juga membantu meningkatkan kekuatan otot ya. Jadi biasanya nih bagi terutama perkembangan anak-anak ya yang tulang dan ototnya mesti bagus perkembangannya ya, jadi disarankan untuk konsumsi MSI Gamat yang memang kaya akan mineral zat besinya ya, juga untuk antibodi dan juga konsentrasi. Nah, ini karena apa, zat besi ini memang sebagian juga dipakai untuk proses dari nerve kita atau saraf kita, mau nggak mau dia bisa meningkatkan konsentrasi ya. Nah, kalau kekurangan zat besi, dia darah merahnya kurang, dia mudah lelah, dia kurang konsentrasi, dan juga elastisitas ototnya juga berkurang ya. Mineral magnesium untuk menjaga kesehatan tulang ya, kesehatan jantung juga, mengontrol kadar gula darah, mencegah atasi stres ya. Jadi kalau orang yang stres biasanya juga kita kasih rekomendasi untuk konsumsi gamat ya. Kenapa? Kalau stres itu justru di orang akan mengeluarkan namanya zat kortisol. Nah, zat kortisol ini merupakan racun tersendiri ya yang dibuat oleh si manusia itu sendiri, tubuh manusia itu sendiri gitu ya. Jadi harus hati-hati jangan sampai kita stres. Selanjutnya membantu meningkatkan kebugaran tubuh ya. Kalau kurang magnesium ya, maka tulang akan mudah rapuh, jadi memicu osteoporosis. Terjadinya penyumbatan pembuluh darah ya. Selanjutnya mengalami depresi ya. Jadi hati-hati kalau kurang magnesium di tubuh kita ya. Zinc ya, dia fungsinya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, buat penyembuhan luka, mengobati diare, pencernaan ya. Juga meningkatkan daya ingat ya. Jadi zinc. Selain itu juga dia juga bisa menguatkan akar rambut ya. Gitu. Ya. Kalau kurang zinc, jadi ada masalah dia di saluran pencernaan. Dia akan diare, daya ingatnya menurun. Ya. Omega 3, 6, dan 9 dia bantu meningkatkan pembakaran energi metabolisme sel. Jadi sel ini dia dalam waktu pengembangbiakannya dia perlu energi untuk melakukan metabolisme gitu ya. Membantu pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak ya. Jadi ini sangat disarankan untuk anak-anak konsumsi ini untuk otaknya, tulangnya, ototnya berkembang ya. Omega 3, 6, dan 9 ya. Selanjutnya dia memelihara tekanan darah, jadi mengurangi resiko jantung dari serangan kardiovaskular ya. Jadi dia anti serangan jantung juga. Juga meningkatkan kadar kolesterol baik HDL ya, sehingga pipa-pipa kapiler atau pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu sirkulasinya darahnya baik ya. Senyawa fenol itu untuk antiinflamasi, antioksidan dan antibakteri ya. Ini buat bagus untuk kekebalan tubuh juga ya. Ya. Mukopolisakarida dan glucosaminoglycans ya, dia membantu untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Jadi dia juga membantu menurunkan inflamasi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, jadi luka baik itu luka di luar tubuh atau di kulit gitu ya, juga yang ada di dalam ya. Jadi luka luar bisa insya Allah bisa disembuhkan,
Luka dalam juga bisa disembuhkan. Hanya luka pada hatimu yang tidak bisa disembuhkan oleh si gamat ini ya. Membantu meringankan osteoartritis, jadi sakit nyeri persendian ya. Menjaga persendian sebagai pelicin sendi, menjaga kelenturan persendian. Ya, juga membantu pencegahan osteoporosis, pengapuran tulang. Jadi ini biasanya dipakai gamat ini oleh yang manula atau lansia ya. Banyak ya yang sendi-sendinya udah mulai kurang bagus, tulang-tulang yang mulai keropos. Nah, itu pakai gamat dengan zat yang namanya mukopolisakarida dan glukosamin atau glucosaminoglycans, ini bisa membantu pencegahan osteoporosis. Juga memelihara jaringan ligamen. Nah, ini ligamen ini adanya di sini. Nah, ini dilihat ya. Ini tulang atas, bawah tungkainya. Nah, ligamennya ini dia nih. Ya, ligamen. Ligamen juga ada di masing-masing belakang tulang-tulang itu pasti pertemuan antara tulang dengan tulang itu disebut sendi. Nah, di sendi itu adalah ada ligamennya ya. Nah, vitamin B ya, diantaranya ada apa? Tiamin ya. Ini bermanfaat sebagai bagian dari enzim, membantu fungsi sel saraf, diperlukan untuk produksi energi dalam otak. Nah, kekurangan tiamin ini juga memicu penyakit yang namanya penyakit beri-beri kalau nggak salah ya. Beri-beri itu juga karena kekurangan B1 yaitu tiamin ya. Maka itu kita sarankan kalau ada orang yang beri-beri, sakit beri-beri, ya konsumsi gamat. Ada vitamin B2 namanya riboflavin untuk metabolisme energi dan membangun jaringan. Ya, ini buat regenerasinya selnya ya. Juga vitamin B3 atau disebut niacin untuk metabolisme energi, pencernaan, sistem saraf yang sehat serta mencegah kanker kulit ya. Aturan minumnya ya, pakai dosis pengobatan 2 kali sehari 2 sampai 3 tablet. Biasanya sih sampai 3 tablet, jadi 6 tablet sehari kalau dosis pengobatan. Dosis pemeliharaan atau perawatan itu 2 kali sehari 1 tablet atau sekitar 2 tablet ya. Nah, dikonsumsi sebelum makan ya, 2 jam sebelum makan biasanya. Ya kan, agar kenapa kondisi lambung dalam kondisi kosong, jadi dia siap untuk menerima nutrisi obat herbal kita ya. Ini izin edarnya ya, si gamat, izin edarnya ada POM TR 182512641. Ini bisa dilihat di websitenya Badan POM, cek klik bpom.go.id ya. Sehingga nomor ini pasti ada muncul ya gitu. Selanjutnya laporan pengujian. Nah, jadi sebenarnya setiap produk yang udah kita produksi itu ada namanya post test ya, post uji lab ya. Supaya apa? Apakah dia ada jamurnya atau ada parasitnya ya. Untuk kelangsungan si obat tersebut mencapai expired date yang diinginkan. Jadi ini kita juga dilakukan di laboratorium yang memiliki KAN, yaitu Komite Akreditasi Nasional untuk Laboratorium Penguji ya. Nah, di sini syaratnya kita lihat di sini ya, syaratnya angka lempeng total atau ALT syaratnya di 10 pangkat 4. Jadi 10 harus di bawah 10.000 koloni per gram. Ya, nah hasilnya hanya 8 kali 10, berarti ini kan kurang lebih 80 koloni. Ini adalah 10.000, jadi kita masuk ya. AKK, Pangkamir 10 pangkat 3, berarti kan 1.000 koloni per gram. Kalau kita hasil analisanya 1 kali 10 pangkat 1, jadi hanya 10 koloni per gram. Jadi sebenarnya memenuhi persyaratan. Nah, kalau kita lihat gamat yang ada beredar dulu sekali, itu kan ada yang busuk, ada yang berjamur gitu ya. Nah, itu karena masalah di transportasinya dan juga masalah di suhunya ya. Suhunya karena sudah melebihi 37 derajat Celcius, bahkan ada yang 40, mau nggak mau si tablet gamat itu bereaksi di dalam botol. Tapi itu semua udah kita ganti ya, kita perbaikin gitu. Walaupun masih ada, kita bisa lakukan langsung bisa japri ke saya atau ke gudang utama
untuk dilakukan penggantian. Ya. Ini testimoninya, ya, biasanya ada benjolan di payudara mengecil. Nah, ini buat tumor biasanya, ya. Mata minus dan mata plus, ya, bisa kenapa? Karena dia ada proteinnya, ya, untuk supaya memperbaiki sel saraf mata terutama dan otot-otot di bagian mata, ya. Untuk tulang, ya, ini baik sekali yang saya bilang tadi ada osteoporosis dan dia juga memperbaiki si tulang itu meregenerasi sel tulang sehingga dia baik untuk tumbuh kembang tulang atau juga perbaikan. Kalau tiba-tiba dia ada kayak seperti ini nih, patah tulang, ya, sakit pinggang, ya, ini bisa diatasi dengan gamma. Ya. Selanjutnya untuk diabetes, ya, ini diabetes basah, ya. Nah ada juga ini gangren, ya, kita sebut gangren, ya. Ini dengan bagian dalamnya dia pakai gamma, terus bagian luarnya dikasih face mist. Nah, ini testimoni dari Basma ini Makassar, ya, Royal sekarang Crown, ya, di Makassar. Jadi ini kakinya ini udah bolong nih, ya, karena gangren karena diabetes, ya, udah bolong. Nah, dikasih gamat, dia lukanya menutup dengan diabetes, ya. Nah, ini keisi lagi dagingnya, lihat, yang sebelumnya bolong, keisi lagi dagingnya, gitu. Jadi inilah proses regenerasi, ya, dari si yang dilakukan oleh gamat terhadap penyakit diabetes. Jadi kadar gulanya itu diturunkan, ditambah dia bisa bekerja untuk melakukan regenerasi sel pada bagian-bagian terutama kaki yang sudah bolong ini terisi kembali, ya. Jadi ini keriput hilang, gula darah, kolesterol, asam urat stabil, ya, umur 65 tahun. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Ini kenapa ada coretan lagi tambahan? Oke, ini juga menurunkan demam, ya, juga ini. Nah, ini dia yang masalah kena gejala ginjal, ya, perut dan pipinya bengkak, ya, buang air kecil nggak lancar. Nah, ini adalah proses detoksifikasinya nih. Jadi awalnya bengkaknya sudah hilang, ya kan? Muncul gatal-gatal dan bernanah di perut dan di kaki. Yang di perut sudah kering. Nah, sebelumnya kayak gini nih yang di kaki. Di perut juga seperti ini nih. Tapi ini udah kering, ya. Jadi ini yang di perut, ini yang di kaki. Jadi bayangkan kalau misalnya kita kasih obat herbal kita tidak memberikan informasi mengenai proses detoksifikasi yang terjadi, ya, pada pasien, ya, ini menjadi kalut pasiennya, gitu, menurut saya. Jadi harus informasikan proses detoksifikasi yang akan terjadi pada pasien, ya. Itu bisa dicek nanti di Herbalogi, itu di MSC TV channel di YouTube-nya udah ada, ya. Ada part 1, part 2, part 3 jam. Ini benjolan, ya. Benjolan ini biasanya benjolan ini pas melahirkan, mulai mengecil. Ini juga biasanya karena kelenjar, ya. Kelenjar itu muncul karena terlalu banyaknya virus, bakteri, radikal bebas dan logam berat yang masuk ke tubuh kita dan mempengaruhi kelenjar itu sendiri, ya, sehingga bengkak. Ini kanker payudara setelah 1,5 bulan, sebelumnya rusak payudaranya, sekarang alhamdulillah sudah kembali normal, ya. Nah, ini juga gendang telinga, ya, pendengaran terganggu, sembuh dengan gamat. Kenapa? Karena memang bisa meregenerasi, ya. Ini kista juga. Nah, cuma kalau kista memang harus tidak hanya dengan gamat saja, ya, dia
Kalau masih kecil mungkin bisa, tapi kalau misalnya sudah besar ya dengan kasus-kasus testimoni yang sudah ada pada kita, itu mau nggak mau harus pakai Manjafikan, Biosimapro, dan Gardi gitu ya. Nah, juga habis operasi sesar ya, ini ada stretch mark, ini insya Allah hilang ya. Ambeien juga begitu ya. Jadi dia mengatasi luka yang ada di ambeien, karena ambeien itu adalah inflamasi di bagian rektum ya. Di bagian rektum itu biasanya karena pupnya keras, saking kerasnya dia menyentuh pembuluh darah ya, menggesek pembuluh darah atau menyobek pembuluh darah sehingga berdarah. Nah, karena berdarah plus lagi kondisi darahnya itu pH-nya rendah atau kadar gulanya di darahnya tinggi, sehingga akhirnya melebar lukanya itu. Jadi ya sakit sekali ya gitu. Jadi kayak terjadi inflamasi gitu ya. Nah itu, nah mungkin saya mau tambahkan sebentar ya. Kita nih lagi ada yang kemarin saya juga sampaikan video ya mengenai apa pengobatan dengan gamat ya. Ini belum saya masukkan ke ini. Ini kelihatan ya. Nah, ini ya. Kakinya ini gangren nih, kakinya rusak ya. Kakinya rusak ya. Tuh. Ya. Tuh, kakinya rusak ya. Nah, ini kita pakai gamat nih ya. Nah, ini ya, tuh. Ini dia pakai konsumsi obat kimia, saya bilang stop aja. Nah, ini ya, ini videonya ya, darahnya tuh netes tuh. Darahnya netes. Jadi ini darahnya netes dan hitam. Jadi sama gamat dan Biosimapro itu didorong untuk keluar darahnya itu. Nah, kakinya yang sebelumnya bengkak ya, itu alhamdulillah bengkaknya sudah berkurang ya. Ini jadi darahnya ini kayak karamel ya. Seperti karamel. Lagi proses penyembuhan insya Allah, mudah-mudahan ada kemajuan yang signifikan ya gitu. Nah, itu mengenai gamat. Nah, kita masuk ke ya. Sebentar. Ini screen share. Oke, kita masuk ke Manjafikan. Jadi deskripsi produk dari Manjafikan merupakan obat tradisional dengan sediaan bentuk serbuk oral, ya. Manjafikan, ya. Dasarnya apa? Herbal manjakani. Nah, ini manjakaninya kebetulan saya spesially pesen dari Aceh, ya. Karena kelihatannya Mak Yuni orang Aceh, terus asal dari Aceh. Putri Humaira dari Aceh, Andriani juga dari Aceh. Kita ambil memang manjakani dari Aceh, ya. Dan memang ini udah dipakai dari zaman Majapahit dan Samudra Pasai kalau saya lihat sejarahnya, ya kan? Itu dari Samudra Pasai di sana dan memang sebagai herbal ajaib. Jadi emang udah dipakai. Kalau orang Aceh mungkin manjakani udah tahu, ya bentuknya. Nah, dari sini Manjafikan itu merupakan inovasi dan lifestyle baru untuk konsumsi jamu tradisional. Nah, kalau kita lihat si manjakani kan rasanya pahit ya. Cuma kita konversi dengan teknologi, kita bikin rasanya jadi nikmat ya, jeruk. Dibuat dengan campuran bahan-bahan herbal ya, seperti ekstrak buah manjakani, ekstrak kayu rapet, ekstrak buah pinang, ya, ekstrak rimpang kunyit ya, dengan rasa jeruk
kita hasilkan sediaan yang berkhasiat untuk mengulangi lendir yang berlebihan pada organ kewanitaan. Ya, ini yang kita klaim ke Badan POM. Ya, tapi kalau kita lihat masing-masing, ya kan nanti khasiat dari masing-masing simplisianya jauh lebih bagus ya. Nah, sebelumnya saya mau bicara masalah pada organ intim kewanitaan. Biasanya itu ada keputihan, bau tak sedap, rasa gatal akibat jamur atau bakteri, nyeri pada saat menstruasi, rasa kering pada misfi dan sebagainya. Ya. Keputihan itu kenapa? Karena adanya kurangnya memperhatikan kebersihan. Ya, vagina yang kotor tidak bersih bisa menyebabkan timbulnya keputihan. Stres yang berlebihan. Ini membuat pH tubuh kita rendah, termasuk pH di organ reproduksi. Jadi perhatikan, jadi kalau ibu-ibu stres, mikirin anaknya, mikirin suaminya, mikirin diri sendirinya, cobalah ikhlas. Kenapa? Karena timbulnya stres itu justru dia memicu banyak racun dalam tubuh kita, ya. Namanya kortisol, ya. Namanya zat kortisol. Maka itu kalau dokter suka kasih yang namanya anti-kortisol steroid, ya, disuntikan sehingga si racunnya itu hilang, ya. Juga dia konsumsi obat-obatan yang pengaruhi terhadap organ kewanitaannya, biasanya obat-obat kimia, itu yang menyebabkan timbulnya masalah keputihan, ya. Juga karena ada penularan penyakit kelamin. Bau tak sedap itu biasanya timbul karena keadaan vaginanya itu lembab, jadi mudah terjadi infeksi bakteri patogen, ya. Biasanya terjadi rasa gatal di sekitar vagina. Ya. Nah, rasa gatal itu karena kondisi umumnya, ya, itu pada organ kewanitaan itu terjadi pada anak-anak hingga dewasa, ya. Jadi cenderung tidak terlalu bahaya. Tapi kalau kondisinya terasa hingga beberapa hari disertai dengan adanya berbagai gejala lain, ya masih harus periksa ke dokter. Ya. Nyeri pada saat menstruasi itu biasanya karena sirkulasi darah kotor yang mengalir mengalami gangguan atau tidak lancar. Maka itu biasanya kita selalu kasih kadang-kadang selain manjafikan itu kasih juga Garti, ya, Garti. Jadi dengan demikian dengan manjafikan dan Garti, nah itu bisa metabolisme di organ kewanitaannya itu berjalan dengan lancar. Otomatis, nah Garti, Garciana dengan green tea ini vitamin C dosis tinggi, ya. Nah kadang-kadang ada masalah juga kalau orang minum Garti itu suka ada asam lambungnya naik. Nah, otomatis mesti harus dikasih Biosimapro. Ya. Jadi ini banyak sekali paduan-paduan obat herbal MSI yang memang mesti harus kita jalankan secara bersamaan atau konsumsi secara bersamaan. Ya. Nah ini kandungan dan manfaat ekstrak buah manjakani, itu bentuk manjakani seperti ini. Dia mirip duku tapi keras, ya. Maka itu karena keras ini nih, kadang-kadang kita mengekstraknya itu karena dia keras kulitnya, kita ekstrak, itu kadang-kadang dia ngerusak saringan kecil. Tapi karena dia halus ya kadang-kadang ngerusak. Nah karena dia saringan itu bolong, mungkin satu atau dua bisa bolong yang kadang-kadang nggak kelihatan sama operator atau di bagian produksi, akhirnya diserbuk manjafikan itu ada bintik-bintik hitam gitu, ya. Bintik-bintik hitam itu adalah ini nih dia, ya. Serbuk pecahan ekstrak buah manjakani yang bagian kerasnya ikut masuk ke serbuk. Nah, tapi kalau ada yang menemukan itu menurut saya aman. Kenapa? Karena ya itu adalah si ekstrak buah manjakani yang mencelat lah masuk nggak sengaja ke dalam si serbuknya. Nah itu biasanya kita lakukan pengayakan kembali, tapi ya satu lain hal kadang-kadang kelolosan gitu. Tapi buat saya itu aman, ya.
Jadi buah manjakan ini mengandung tanin, flavonoid, steroid, saponin, alkaloid. Ya, ini antioksidan tinggi juga. Ya, dia juga bisa untuk apa? Mengencangkan dan merapatkan organ intim kewanitaan. Jadi Bos Daud pernah bilang minum manja pikan ini bisa apa? Membuat happy suami, gitu ya. Selanjutnya dia mengandung mineral, ada kalsium, ada mangan untuk kesehatan tulang, ya, kalium untuk kesehatan jantung, magnesium dan zat besi untuk memelihara kesehatan darah merah, zinc untuk kesehatan pencernaan, ya. Jadi mineralnya pun banyak, ya. Nah, jadi secara tradisional dia berkhasiat membantu mengurangi keputihan, membantu mengencangkan daerah kewanitaan, membantu menjaga kesehatan saluran cerna, membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi, ya, mengobati sariawan dan radang tenggorokan. Jadi kalau kadang-kadang kita suka rawan tenggorokan, terutama sekarang lagi zamannya COVID-19, dia ini radang tenggorokan ini sama si manjakani bisa hilang. Jadi kalau memang kawan-kawan, terutama ibu-ibu, ya, mak-mak, itu suka tiap hari konsumsi manjafikan, insya Allah radang tenggorokannya itu berkurang atau tidak sama sekali. Karena si virus COVID-19 itu masuk lewat mulut, dia bikin tenggorokan kita radang, kerongkongan kita kering, ya kan? Nah, di si manjakani itu dia mengobati si tenggorokan yang radang ini. Kenapa? Karena isinya yang saya katakan tadi itu penuh dengan antioksidan, ya. Kandungan dan manfaat ekstrak kayu rapet. Nah, ini kayu rapet ini gambarnya kayak gini nih, ya. Nah, dia isinya, ya, ada flavonoid, polifenol, saponin dan tanin. Jadi hampir sama lagi lah isinya dengan yang ada di si manjakani. Bertubi-tubi zat aktif antioksidannya, ya, yang ada di dalam masing-masing komposisi, ya, bahan alamnya, gitu, ya. Nah, ini siapa yang nulis gini ya? Terus jadi ampuh untuk obat luka, pereda nyeri setelah melahirkan sebagai pelangsing juga, ya. Nah, khasiatnya dia membantu menyusutkan rahim. Jadi kalau ibu-ibu setelah melahirkan, ya, saran saya langsung konsumsi manjafikan. Rasanya enak kok. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah dapat tes pack positif, langsung stop, ya, manjafikannya. Kenapa? Karena rahimnya akan berkembang. Sedangkan kayu rapet dan pinang ya nanti juga menyusutkan rahim. Jadi sangat berbahaya kalau bukan sangat tidak disarankan lah bagi wanita yang hamil konsumsi manjafikan, ya. Malah saya bisa larang, ya. Membantu meredakan nyeri setelah melahirkan, ya, menjaga kesehatan saluran cerna kembali lagi sebagai antioksidan, melancarkan peredaran darah. Nah, ini jadi yang paling penting di sini adalah meredakan nyeri setelah melahirkan, ya, juga menyusutkan rahim. Jadi tubuhnya itu akan singset kembali gitu, ya. Akan singset. Biasanya kan kalau habis melahirkan kan perempuan kan maunya cepat singset, ya. Karena ada gelambir sana, gelambir sini gitu kan, otot perutnya terutama. Nah, ini insya Allah dia menyusutkan rahim, otomatis perutnya kembali singset, ya, gitu. Buah pinang, ya. Nah, biji dan buah pinang itu ada alkaloidnya, ya. Zat aktifnya ada aresolin, arekain, ya, arekolidin, ya, guvasin, isoguvasin, ada guvasolin dan kolin, ya. Tanin juga merupakan salah satu senyawa polifenol berperan dalam mengencangkan gusi dan menghentikan pendarahan. Juga ada flavonoidnya.
Manfaatnya secara tradisional ya membantu mengobati gangguan pencernaan. Nah, pencernaan di sini nih dia si pinang ini juga secara tradisional juga sebagai apa obat cacing alami ya, obat cacing alami sehingga memang kalau saya sarankan anak-anak supaya tidak cacingan gitu ya umur 5-6 tahun itu udah boleh konsumsi manjafikan ya. Gitu. Selain itu membantu mengencangkan gusi ya, karena gusi yang kencang otomatis giginya jadi sehat. Menghentikan perdarahan ya terutama pada pasca melahirkan. Dan dia juga mengencangkan vagina ya. Otot-otot vagina dikencangkan, dia menambah nafsu makan juga sebagai antioksidan ya. Rimpang kunyit ya, dia mengandung senyawa berkhasiat seperti kembali lagi ada fenol, ada tanin, ya, ada triterpenoid, ada steroid, ada saponin. Ya, mengandung minyak atsiri, ya, ada sineol, bomeol, trimeron, ya kan, dimetoksikurmin, ya kan, ini ada kurkuminoidnya, ya, dan zat warna kuningnya yaitu kurkuminoid berkhasiat sebagai antioksidan. Dan zat warna kuning inilah yang kita masukkan ke dalam serbuk si manjafikan dengan ditambahkan perasan jeruk sehingga rasanya menjadi rasa jeruk yang segar dan nikmat. Rimpang kunyit, nah ya secara tradisional ya mengatasi masalah kesehatan seperti apa? Dia meredakan nyeri pada menstruasi, mengobati tukak lambung dan mah. Artinya kalau tukak lambung itu gas, asam lambung, mah itu ulu hati. Jadi ada sakit di bagian liver bagian bawah, dia membantu mengobati itu. Dia juga melancarkan air susu ibu ASI. Jadi ibu-ibu bagi yang baru saja melahirkan ya, jangan tunggu jeda lagi langsung konsumsi manjafikan. Kenapa? Air ASI akan banjir, otomatis kolostrumnya yang buat si bayi itu akan lebih banyak lagi. Terus nyeri pasca persalinan, terutama di bagian vagina dan organ reproduksinya itu akan terkurangi. Terus bagian rahim dia akan cepat menyusut. Jadi sangat bagus dipakai bagi orang yang pasca melahirkan, dan juga sangat bagus untuk perempuan yang mau program hamil juga gitu. Cuma program hamil nanti ada beberapa tambahan obat herbalnya. Dan juga untuk apa? Dia mengencangkan otot vagina, ya kan? Yang membuat keharmonisan hubungan suami istri. Jadi ini tahap demi tahap ini si manjafikan sangat bermanfaat, sangat berguna ya. Dan kalau kita lihat isi komposisinya ya, dia semuanya Indonesia punya. Jadi bukan hal-hal yang baru gitu ya. Bukan kayak misalnya kayak glutathione atau apa, enggak. Atau vitamin C atau L-carnitin, enggak. Dia memang dasarnya hanya rimpang kunyit ya kan. Kayu rapet ya, terus manjakani ya, dan pinang ya. Nah, selanjutnya dia juga membantu menyembuhkan jerawat. Jadi bagus juga buat kulit dari dalam ya gitu. Meredakan peradangan, anti inflamasi, nah juga anti kanker dan anti hepatotoksit. Jadi dia tuh untuk hepar atau liver, anti racun ya. Juga membantu mengatasi keputihan. Otomatis keputihan ini kan karena jamur. Nah, dia juga akan meningkatkan karena dia antioksidan tinggi, otomatis dia akan meningkatkan pH tubuh kita, terutama tubuh di bagian organ kewanitaan atau organ reproduksi wanita. Ya. Cara pemakaiannya ada 1 saset isinya 100 gram, bisa dibuat 5 kali penyajian, ya, 2 sendok makan atau sekitar 20 gram, ya. Itu
berisi 150 ml air hangat, ya, yang hangat 60 sampai 70 derajat Celcius, lalu diaduk dan disajikan. Jadi air hangatnya itu air dari dispenser, ya, dispenser, bukan air hangat yang mendidih, ya. Karena di atas 60-70 derajat itu si zat aktif yang ada di manjavikan itu akan menguap, ya. Jadi cukup dengan diseduhnya dengan air dispenser, ya, air dispenser yang hangat itu cukup, ya. Terus kalau pengobatan 3 kali sehari 20 gram, ya berarti ini 3 gelas, ya. Kalau pemeliharaan itu 1 sampai 2 kali sehari at 20 gram. Nah, bisa juga yang paling bagus itu minum dengan konsepnya air hangat, ya. Tapi bisa juga kalau mau dibuat dengan yang lain untuk supaya lebih nikmat, ya. 50 ml air hangat, ya, itu diambil, ya, terus masukkan tuh 2 sendok, ya, 2 sendok manjavikan, diaduk. Setelah 50 mau jadi 100 karena jadi 150 kan, itu diisi air dingin saja. Kalau boleh ditambahkan es nggak apa-apa, es, ya, atau di shake. Nah, kadang-kadang suka ditambahin es krim vanila, gitu, ya, sehingga bisa enak, nikmat rasanya. Cuman kalau dengan kondisi selain air hangat, otomatis konsekuensinya khasiatnya akan sedikit berkurang, ya, gitu. Nomor izin edarnya ada si Manjavikan, nama POM TR 182 214 261, ya kan. Nah, ini testimoninya, ya. 9 tahun penantian, alhamdulillah positif hamil. 17 tahun tidak pernah haid. 2 kali minum Manjavikan, alhamdulillah langsung haid. Ya, lepas KB 6,5 tahun, alhamdulillah promil, ya, dengan Vitogreen, Manja 2 saset positif, ya. Nikah 6 tahun belum dikarunia anak, baru minum 1 saset, alhamdulillah positif, ya. Nah, ini memang testimoninya banyak sekali bagi yang untuk reproduksi, perbaikan organ reproduksi wanita, otomatis kalau benar-benar program hamilnya dia bukan hanya Manjavikan saja yang dikonsumsi, ya, tapi ada Gamat, ada Biosimapro, ada Garpi, ya. Dan laki-laki perempuan itu juga ada di YouTube MSC TV mengenai program hamil, resepnya apa. Kalau nggak salah coba bisa cek deh, ya. Selanjutnya ini mengenai kesuburan, ya. Ini juga positif hamil, ini juga awalnya tidak lancar, jadi bergumpal keluar, ya, bergumpal-gumpal keluar. Ini keputihan, ya, alhamdulillah teratasi, ya. Ini dia mengenai keputihan juga, ya, alhamdulillah teratasi. Nah, ini mengencangkan otot misfi, ya. Jadi memang ini si kayu rapet, dan jadi komposisi yang tepat si kayu rapet, si manjakani, ya, pinang dan kunyit, ya, terutama pinang, kayu rapet dan manjakani ini jadi bisa mengencangkan otot vagina, terutama zat taninnya, ya, zat aktif yang namanya tanin. Ini jadi testimoninya, ya, menjepit kembali seperti perawan, hahaha, ya. Sehingga dia mempererat hubungan suami istri, ya. Jadi biasanya ada hot duet mautnya, Mahkota Raya dan Manjavikan, ya, rahasia keharmonisan rumah tangga, ya. Nah, pertanyaan yang sering diajukan nih, boleh nggak untuk ibu hamil
Kalau ibu hamil tidak boleh, ya tidak disarankan karena mengandung kayu rapet dan buah pinang yang berfungsi untuk menguatkan dan mengecilkan, menyusutkan rahim. Ya kan, sedangkan dalam masa kehamilan rahim tuh harus mengembang sebagai tempat tumbuhnya janin. Ya, nggak boleh ya. Nah, boleh nggak manjapikan dikonsumsi oleh anak-anak gadis karena mengandung buah pinang, takutkan atau kayu rapat mengecilkan rahim. Dia itu memang mengecilkan rahim, ya kan? Tapi setelah persalinan. Jadi manjapikan itu dikonsumsi oleh anak gadis yang sudah datang bulan karena mengandung rimpang kunyit, ya, mengurangi nyeri, memperlancar haid pada saat datang bulan, serta mengatasi gatal, keputihan pada organ intim. Maka manjapikan ini baik juga bagi anak gadis dengan konsumsi mulai dosis ringan sampai dengan dosis pemeliharaan atau dosis perawatan saja maksimum. Ya, jadi kalau misalnya ibunya minum, ya dibagilah ke anak gadisnya, gitu ya. Apakah boleh ibu menyusui konsumsi manjapikan? Justru ini sangat disarankan, ya. Kenapa? Karena dia akan mempercepat proses recovery pasca melahirkan. Ekstrak buah manjakani yang mengandung provitamin A, vitamin protein, ya, vitamin C, kalsium, ya. Ini diperlukan oleh ibu menyusui sekaligus oleh si jabang bayinya, sang bayinya, ya. Begitu juga ekstrak kayu rapet, buah pinang, ekstrak rimpang kunyit, ya. Secara turun-temurun ini bagus untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan sekaligus menyusui dan juga bermanfaat bagi sang bayinya. Apa? Karena ASI-nya menjadi deras, ya. Oke, itu aja mengenai dua produk ini, Gamat dan Manjavikan. Mungkin nanti coba kita lakukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Lanang. Oke, terima kasih Pak Maeda. Ya. Sore hari ini semua teman-teman udah bisa mendengarkan barusan dua produk penjelasan dari Gamat sama Majapikan ya. Nah, sekarang saatnya tanya jawab. Gitu, saya mulai gini aja dari chatnya dulu. Yogi. Chatnya ada 15. Oke, kita akan mulai tanya jawab. Bu Yuni bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya. Tes, 1, 2. Oke, sip. Oke. Nah. Cabai. Yogi. Yang lainnya dimatiin. Selamat siang Pak Maeda. Selamat sore Pak Maeda. Selamat sore. Penjelasannya. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Ani. Pak, kalau untuk penyakit jantung yang sudah pasang ring, baiknya konsumsi Gamat dengan apa? Apakah dosisnya perlu ditambah? Terima kasih. Gitu. Kalau jantung yang udah pasang ring, itu harus maintain dengan Gamat dan Biosimapro. Oke. Dan juga Ziranto Blue, ya. Ziranto Blue ya. Karena dia nggak boleh lagi adanya plak atau kolesterol di dalam darahnya, ya. Dan juga ya kolesterol itu berasal dari lemak, ya, makanannya itu lemak, ya. Gorengan, jeroan, ya, makanan yang enak-enak udah mulai jadi mulutnya merasa enak, tapi lambungnya dipikirkan gitu. Juga organ tubuh yang lain. Ya. Oke. Oke, terus ini dari Pak Fausan Ahmad. Pak, saya mau tanya, saya sudah 3 bulan lebih ini tidak ada nafsu makan. Sama sekali, saya sudah minum Biosimapro dan Gamat, tapi masih juga gak ada nafsu makan. Solusinya apa, Pak? Ini nggak nafsu makannya kenapa Pak Fauzan? Pak Fausan, coba dipencet mikrofonnya.
Iya. biar langsung ditangani. Fauzan. Oke, ibunya. Oke, silakan ibu. Ibu. Ini enak makan.